Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Adik-adik semuanya, di zaman sekarang ini rasa malu sudah mulai sedikit sekali yang ada pada diri manusia. Karena adik-adik, banyak manusia-manusia yang sudah kehilangan rasa malu mereka. Kita lihat adik-adik, perbuatan-perbuatan buruk mereka tampakkan di hadapan orang banyak tanpa rasa malu. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama mereka tunjukkan di hadapan orang-orang yang banyak. Kenapa adik-adik? Karena sudah hilangnya rasa malu. Padahal adik-adik, rasa malu adalah akhlak Islam, akhlak di dalam agama Islam. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Tidaklah rasa malu, tidaklah datang melainkan membawa kebaikan. Karena itu adik-adik, orang yang malu, tapi malu yang mulia adik-adik, malu yang terpuji, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Misalnya adik-adik, ada orang yang malu untuk berbuat dosa, maka ketika dia meninggalkan dosa tersebut karena rasa malu adik-adik, maka dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan yaitu dihindarkan dari dosa dan juga dihindarkan dari perbuatan tersebut sehingga dia tidak mendapatkan dosa yang nanti akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Ataupun juga adik-adik, ada orang yang merasa malu kalau keluar rumah tidak memakai jilbab bagi seorang wanita yang muslimah adik-adik. Maka ketika dia mau keluar, dia malu kalau tidak memakai jilbab, akhirnya dipakai jilbabnya. Maka adik-adik, rasa malunya tersebut telah mendatangkan kebaikan buat dirinya. Kenapa adik-adik? Karena ketika dia memakai jilbab, dia mendapatkan pahala, dia terhindar dari dosa, dia terhindar dari perkara-perkara maksiat yang akan merugikan buat dirinya sendiri. Subhanallah adik-adik. Maka adik-adik, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Di mana kata Rasulullah adik-adik, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidaklah datang melainkan membawa kebaikan. Tapi adik-adik, ada rasa malu yang tercela. Apa itu adik-adik? Yaitu rasa malu ketika seseorang malu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari yang pertama adik-adik. Kalau yang pertama malu melakukan dosa dan maksiat. Tapi yang ini malu dalam melakukan ketaatan. Contohnya adik-adik, dia nggak mau sholat di masjid karena takut nanti dibilang orang yang sok suci. Akhirnya aku malas ke masjid karena aku takut dibilang orang sok suci. Maka adik-adik, orang seperti ini adalah orang yang malunya bukan mendatangkan kebaikan, tapi malunya mendatangkan keburukan buat dirinya sendiri. Sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan dari sholat berjamaah. Bahkan adik-adik, orang yang seperti ini malah mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah adik-adik. Subhanallah. Jadi adik-adik, rasa malu itu harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu rasa malu yang mendatangkan kebaikan. Itu rasa malu untuk menghindarkan dan menjauhi dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah adik-adik, bahkan juga dikatakan oleh Rasulullah SAW adik-adik, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Subhanallah adik-adik. Orang-orang yang tidak punya rasa malu, maka mereka pasti melakukan banyak hal yang buruk dan mereka merasa bebas melakukan keburukan tersebut. Padahal adik-adik, di balik kebebasan tersebut Allah mengancam mereka dengan api neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah adik-adik. Karena adik-adik, rasa malu itu semuanya mendatangkan kebaikan. Kita malu misalnya tidak memakai jilbab ketika keluar bagi seorang wanita muslimah. Kita malu kalau kita berbuat dosa di luar sana. Kita malu kalau seandainya kita tidak beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah perintahkan, misalnya sholat berjamaah di masjid adik-adik. Kita malu kalau sholat kita bagi laki-laki di rumah adik-adik. Maka orang-orang seperti ini rasa malunya adik-adik semuanya mengandung kebaikan. Sebagaimana adik-adik Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u, rasa malu itu khairun, baik kulluhu, semuanya. Oleh karena itu adik-adik, orang yang malu melakukan dosa, orang yang malu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah SAW, maka semua rasa malu tersebut adik-adik adalah mendatangkan kebaikan buat dirinya adik-adik. Subhanallah adik-adik.
Bahkan adik-adik, kata Rasulullah, para malaikat saja memiliki rasa malu adik-adik. Mereka malu. Sebagaimana adik-adik kata Rasulullah, ala astahyi min rujulin tastahyi minhul malaikah. Apakah aku tidak pantas untuk malu kepada seseorang, padahal malaikat malu kepada orang tersebut? Subhanallah adik-adik. Malaikat saja adik-adik punya rasa malu adik-adik. Padahal malaikat tidak ada yang bisa melihat kecuali Rasulullah SAW saja. Maka adik-adik, kita miliki rasa malu ini adik-adik. Karena rasa malu ini adalah merupakan akhlak Islam. Dan orang yang tidak punya rasa malu, maka mereka bebas melakukan apa saja. Dipersilakan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat, ada balasan bagi mereka yang tidak memiliki rasa malu di akhirat kelak. Oleh karena itu Rasulullah membiarkan kepada mereka, kalau mereka tidak punya malu, silakan lakukan sesuka hatimu. Tapi ingat adik-adik, di akhirat sudah menunggu ancaman dan juga siksaan bagi mereka yang tidak memiliki rasa malu. Adik semuanya, kita tumbuhkan rasa malu kita dalam Islam ini. Rasa malu kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa, rasa malu kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan meninggalkan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rojak Ceria yang baru. Wah, seru juga ternyata ya Sobat Ceria.